Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ari Prabowo, spesialis paru. Berikut CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ari Prabowo, spesialis paru, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta tahun 2017. Beliau bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kemudian beliau juga pernah menjadi dokter umum di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, Kalimantan Barat. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis paru di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Ari Prabowo, kami persilahkan, Dok. Izin dokter, suaranya dok belum di. Oh ya, terima kasih. Sudah terdengar ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kegiatan simposium 1 dengan ada 2 materi yang akan pada simposium ini, yaitu yang pertama dasar-dasar paru-paru dan pemeriksaan paru-paru. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai topik pertama. Topik pertama itu dasar-dasar paru-paru ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Faisal Yunus, PhD Spesial Paru Konsultan. Profesor Dr. Faisal Yunus PhD Spesialis Paru Konsultan ini lahir di Batu Sangkar 8 Juli 1951. Beliau menamatkan menamatkan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan spesialis parunya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, serta S3-nya, PhD-nya di Universitas Hiroshima, Jepang. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Profesor Faisal Yunus, kami persilahkan waktu dan layar. Terima kasih. Dikasih akses untuk ini share screen. Tolong dikasih akses untuk share screen-nya, belum bisa. Sudah bisa dok. Oh ya, udah ya. Oke, baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ari Wibowo. Terima kasih juga untuk IDI yang telah mengundang saya untuk membicarakan tentang dasar-dasar paru pada pagi ini. Seperti kita mengetahui, paru berguna untuk proses respirasi. Apa itu proses respirasi? Yaitu peristiwa masuknya udara dan oksigen ke dalam paru, kemudian terjadi proses metabolisme dengan hasil pengeluaran CO2 dan H2O dari hasil metabolisme tersebut. Nah, proses respirasi ini ada 3 fasenya. Yang pertama ventilasi, yang kedua difusi, dan yang ketiga perfusi. Kita akan coba membicarakan satu persatu secara singkat. Apa itu ventilasi? Ventilasi adalah peristiwa masuk dan keluarnya udara ke dalam paru. Dan tentu saja masuk itu kita sebut inspirasi dan keluar kita sebut ekspirasi. Inspirasi terjadi secara aktif karena kontraksi dari otot pernafasan, tetapi ekspirasi terjadi secara pasif karena ada elastic recoil, jadi paru yang tadinya tegang kemudian kembali ke keadaan semula. Nah, gangguan ventilasi ada 2, yaitu restriksi, obstruksi, dan campuran antara restriksi dan obstruksi. Kita akan bicarakan satu persatu. Restriksi adalah gangguan pengembangan paru, apapun penyebabnya. Dan restriksi ini kita nilai dengan melihat kapasitas vital, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan spirometri yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Amin pada sesi kedua. Jadi kita katakan obstruksi kalau kapasitas vitalnya atau kapasitas vital paksa itu kurang dari 80% nilai prediksi.
Ada berapa kelainan restriksi, kita akan lihat satu persatu. Dari gambar ini mungkin akan lebih jelas. Pertama ARDS ya. Normalnya paru itu berisi udara, ini warnanya hitam. Jadi kalau ada yang putih ini, ya berarti udaranya akan berkurang. Ini kejadian pada ARDS. Kemudian juga pada pneumonia, sehingga ada pneumonia, ya jadi berkurang volume parunya. Selanjutnya ini ada pneumonia baris sama, volume parunya juga berkurang. Kemudian kalau terjadi edema paru, ya ini edema paru khas yaitu terjadi kranialisasi, makin ke atas makin berkurang, terjadi bilateral. Ini juga menyebabkan parunya terganggu pengembangannya, volumenya berkurang. Selanjutnya pada atektasis, paru yang kolaps ini di bagian atas juga menyebabkan volume paru berkurang, juga menyebabkan kelainan restriksi. Selanjutnya juga bila ada fibrosis paru, seperti pada kelainan ini, paling sering di Indonesia disebabkan oleh tuberkulosis atau pasca tuberkulosis. Ada fibrosis, karena fibrosis paru juga tidak mengembang. Selanjutnya, kalau terjadi luluh paru, kapan kita katakan luluh paru? Kalau ada 3 komponen, yaitu atektasis, fibrosis, dan bronkiektasis. Nah, bisa terjadi pada satu lobus, kita sebut luluh lobus, atau pada satu paru, kita sebut luluh paru. Ini contohnya luluh lobus atau desert lobe. Ini di bagian atas, lobus ke atas kanan. Nah, kemudian ini luluh paru yang sebelah kiri luluh, itu ada atektasis, fibrosis, dan bronkiektasis. Selanjutnya, bila ada abses paru, ini ada abses paru, juga menyebabkan volume parunya berkurang. Begitu juga kalau ada bula, ini bula ya. Bula mungkin tidak begitu jelas terlihat, pada slide berikut lebih jelas. Ini bulanya, kalau kita lakukan CT scan, lihat bula ya, seperti kantong udara yang mengisi paru, sehingga dengan demikian pada waktu kita melakukan pemeriksaan spirometri, udaranya tidak keluar, jadi ini juga menyebabkan restriksi. Selanjutnya pada TB miliar juga, ini gambar TB miliar, ini juga restriksi. Begitu juga tumor paru, ya tentu saja kalau tumornya besar, volume paru akan berkurang. Dan selanjutnya kalau ini tumor pankos, ya tumor yang ada di lobus atas kanan. Selanjutnya pada efusi pleura juga demikian. Jadi restriksi ini bisa kelainan di paru, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kelainan di pleura, bisa efusi pleura. Kemudian selanjutnya bisa pada keadaan pneumotorak, ini parunya kuncup, tinggal segini, sehingga ini juga udaranya tidak bisa dikeluarkan karena parunya kolaps. Selanjutnya pada hidropneumotorak, jadi ada pneumotorak dan ada cairan. Ya. Ini juga restriksi. Selanjutnya pada tumor pleura, ya, mesotelioma juga demikian halnya. Begitu juga kalau ada fibrosis pleura. Ya. Selanjutnya juga bila terjadi hernia diafragma, jadi ini kelainan diafragma, jadi bagian lambung usus masuk ke rongga torak, menyebabkan parunya juga tidak berkembang di sebelah kiri. Selanjutnya juga pada paralisis diafragma, ya. Kita ketahui normalnya diafragma kanan selalu lebih tinggi dari kiri karena ada hati, tapi di sini diafragma kiri lebih tinggi karena ada paralisis diafragma. Ini juga volume parunya bahkan berkurang. Selanjutnya kalau ada kelainan tulang seperti factus excavatum, ya, masuk ke dalam, atau ada kelainan yang lain, kiposis, skilosis, ya, ke samping atau ke depan, kiposis, ini juga menyebabkan volume paru berkurang. Jadi bisa juga kelainan tulang. Selanjutnya kelainan terjadi di iga. Ya. Kalau ada fraktur iga, tentu dia tidak bisa melakukan tarik nafas yang dalam, menyebabkan nanti kapasitas vitalnya juga berkurang. Selanjutnya kelainan di mediastinum. Yang paling sering ada tumor mediastinum, ya, di tumor mediastinum besar sekali, sehingga parunya terdesak. Selanjutnya juga kalau jantung yang besar, jantung ada di mediastinum, kardiomegali juga menyebabkan volume paru berkurang. Dan juga pada efusi perikard, volume paru juga berkurang. Jadi kita melihat kelainan restriksi ini bisa kelainan di paru. Tadi sudah kita lihat ada banyak sekali, ada 8. Kemudian selanjutnya ada kelainan di pleura, seperti terlihat pada slide ini. Selanjutnya juga bisa terjadi kelainan di mediastinum dan juga kelainan di tulang, ya. Dan kelainan di diafragma. Tadi hanya sebagian kita sampaikan. Yang lain bisa karena asites atau karena kehamilan atau karena ileus, ya. Kemudian juga terjadi kelainan pada otot seperti myasthenia gravis, kemudian Duchenne muscular dystrophy. Semua ini menyebabkan kelainan restriksi. Jadi kita lihat kelainan restriksi itu sebagian besar ada di luar paru, bukan di paru. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan? Tentu saja dengan melakukan pemeriksaan fototoraks. Jadi kalau fototoraksnya normal, ada kelainan restriksi, maka kelainan itu sebagian besar ada di luar paru. Itu kelainan restriksi yang pertama.
Klaim ventilasi kedua adalah obstruksi. Kapan obstruksi? Kita katakan obstruksi kalau terjadi perlambatan aliran udara ekspirasi. Jadi kita nyatakan obstruksi kalau perbandingan volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas terpaksa kurang dari 70%. Nah, ada berapa kelainan obstruksi yang terkenal saja asma. Semua orang tahu asma ada menyebabkan obstruksi karena terjadi bronkokonstriksi atau bronkospasme. Ini asma, ya, ini gambar yang normal, lumenya terbuka lebar, secara di sini lumenya menyempit. Ya, ini gambarnya kalau kita lihat dengan bronkoskop, ini pada keadaan normal, ini yang menyempit, terjadi obstruksi. Selanjutnya terjadi juga pada bronkitis kronik, pada bronkitis juga terjadi penyempitan, ya, tapi di sini terjadi karena penebalan submukosa, karena iritasi kronik, biasanya oleh asap rokok atau zat-zat iritan yang lain. Selanjutnya juga pada emfisema juga obstruksi, terjadi pelambatan aliran udara karena parunya tidak lagi elastis, ya. Dan kita lihat pada orang emfisema ini parunya lebih besar, volume parunya jauh lebih besar dari normal, tetapi dia aliran udaranya lambat keluar sehingga terjadi obstruksi. Ini menggambarkan saja, ya, secara skematis ini pada paru yang normal, ini paru emfisema yang ringan, yang merah dan berat. Kita lihat bagaimana pada waktu dia melakukan nafas. Kita lihat yang biru yang normal cepat kembali, yang kuning lebih lambat, yang merah paling lambat. Dan juga kita lihat yang merah tidak menguncup sepenuhnya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya obstruksi. Ini gambar emfisema, kalau kita lihat pada foto torak, ya, khas emfisema diafragma mendatar, jantung menggantung atau seperti pendulum, kemudian sela iganya melebar. Selanjutnya kalau kita lihat dengan CT scan, kita lihat diameter anterior dan posterior sama banyaknya dan banyak bula pada emfisema. Kelainan obstruksi yang lain kalau ada bronkiektasis. Bronkiektasis adalah pelebaran saluran nafas. Kenapa bisa pelebaran saluran nafas menyebabkan obstruksi? Karena aliran udaranya menjadi turbulen. Ya. Ini gambaran khas bronkiektasis seperti sarang lebah. Kemudian ini bronkiektasis kiri dan kanan. Nggak begitu jelas. Kalau kita lakukan pemeriksaan dengan CT scan akan jelas terlihat. Kalau kita lakukan pemeriksaan dengan bronkoskopi terlihat banyak sputum pada bronkiektasis yang wet. Ya, ini juga. Nah, kemudian obstruksi yang lain kalau ada tumor di saluran nafas, ya, tumor di bronkus, ya, ini. Jadi tumor di paru bisa menyebabkan restriksi karena besarnya, bisa juga menyebabkan obstruksi kalau dia menekan saluran nafas. Ini juga gambar tumor, ini benda asing. Nah, jadi kita lihat pada obstruksi, kelainannya semua ada di saluran nafas. Itu yang membedakan dengan restriksi. Pada restriksi tadi kita mengetahui bahwa sebagian besar kelainan itu ada di luar paru. Jadi pada obstruksi, semua kelainannya ada di saluran nafas. Itu adalah kelainan ventilasi. Selanjutnya, proses respirasi yang kedua adalah perfusi. Apa itu perfusi? Perfusi adalah distribusi darah di dalam paru. Pada keadaan normal, distribusi darah itu sekitar 5 liter, yaitu perkalian antara stroke volume dengan isi kuncup, ya, atau isi kuncup dengan denyut jantung. Jadi kalau isi kuncup 70, denyut jantungnya 70, maka dalam 1 menit akan ada 5 liter darah mengalir di paru. Kapan terjadi gangguan perfusi? Pertama, terjadi kalau ada sumbatan atau ada emboli. Kedua, kalau alirannya darahnya lebih lambat. Kapan dia lebih lambat? Pada waktu shock atau pada waktu gagal jantung. Nah, juga bisa juga terjadi pirau, tahu-tahu santing. Santing terjadi karena ada paru yang terobstruksi sehingga parunya menjadi kolap, sehingga aliran darah mengalir langsung dari vena ke arteri. Nah, ini terjadi misalnya pada atektasis, ya, karena sumbatan, dan tidak terjadi proses difusi, ya. Juga bila ada maka akan terjadi pirau, ya. Terjadi pirau, ya, dan konsekuensinya terjadi hipoksemia dan hiperkapnia. Nah, ini gambarnya. Kita lihat di sini tidak ada alveol, yang biasanya alveol itu dikelilingi oleh kapiler untuk terjadi peristiwa difusi seperti sini, tapi sini tidak. Maka darah dari vena akan tetap tidak teroksinasi, jadi tetap dia kaya dengan CO2 dan miskin dengan O2, sehingga menyebabkan hipoksemia atau hipoksia. Ini contoh pirau. Nah, peristiwa respirasi yang ketiga atau yang terakhir adalah difusi. Apa itu difusi? Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui selaput semipermeabel. Di paru yang berdifusi adalah
O2 dari alveol ke dalam pembuluh darah kapiler dan CO2 dari kapiler ke dalam alveol. Nah, kalau kita lihat daerah untuk berdifusi itu sangat luas ya. Kalau kita lihat hampir seluas lapang tenis karena difusi terjadi di alveol. Jadi kalau kita lihat gambaran penampang paru, ini ada trakea, walaupun trakea besar tapi karena satu maka penampangnya kecil. Makin kita tahu dari trakea bercabang menjadi bronkus dan bercabang-cabang lagi menjadi bronkulus, bronkulus respiratory, ductus alveolus aquosus dan berakhir dengan alveol. Dan kita lihat difusi terjadi mulai di zona respirasi, yaitu dari bronchioles respiratorius, ductus alveolus, aqueous alveol, dan alveol, dan luasnya seluas lapangan tenis. Kenapa begitu luas? Karena difusi terjadi secara pasif. Di darah mengalir di kapiler, maka terjadi difusi. O2 akan berpindah dari alveol ke dalam darah, sel darah merah, sedang CO2 yang ada di sana keluar menuju ke alveol, nanti dikeluarkan ke udara bebas. Nah, inilah secara skematis proses difusi. Ini adalah alveol, kemudian darah akan mengalir melalui membran alveol, kemudian ruang interstisial, kemudian endotel kapiler, kemudian plasma, dan baru dinding eritrosit untuk kemudian O2 bergabung dengan hemoglobin menjadi HbO2. Nah, ini lapisan-lapisan yang dilewati oleh oksigen untuk mengalami proses difusi. Ini adalah alveol, kemudian melewati dinding alveol, ruang interstisial, dinding kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Ya, itu. Nah, kapan kita mengalami kelainan difusi? Kelainan difusi terjadi tentu saja kalau ada hambatan atau gangguan di masing-masing lapisan yang tadi. Misalkan pada dinding alveol bila terjadi fibrosis atau ada pneumonia, jadi ada cairan di alveol dengan sehingga oksigen susah lewat, atau ada edema paru juga ada cairan di alveol. Kemudian kelainan ruang interstisial bisa terjadi pada edema paru atau kelainan di interstisial seperti interstisial penyakit paru interstisial. Banyak sekali penyakit paru interstisial. Selanjutnya kelainan pada dinding kapiler bisa terjadi pada vaskulitis misalnya atau penyakit-penyakit autoimun ya. Sistemik lupus erythematosus dan lain-lain. Sedangkan pada plasma terjadi gangguan difusi kalau plasmanya menjadi lebih encer, jadi jarak yang ditempuh oleh oksigen untuk sampai di Hb di eritrosit terlalu jauh, membutuhkan waktu. Atau pada hemokonsentrasi, yaitu cairan menjadi lebih kental, misalkan pada dehidrasi. Ini juga menyebabkan oksigen akan lebih lambat melewati plasma. Dan terakhir, kelainan difusi terjadi kalau ada kelainan pada dinding eritrosit, misalnya pada penyakit sel sabit atau juga bisa pada talasemia. Jadi itu semua kelainan pada gangguan difusi. Ya. Jadi gangguan bisa juga gangguan difusi terjadi kalau volume parunya berkurang. Misal kalau terjadi atetasis atau kalau kita lakukan reseksi paru, bisa juga gangguan difusi terjadi bila hemoglobinnya yang berkurang. Karena kita tahu oksigen akan berikatan dengan hemoglobin. Ini bisa terjadi misalnya pada anemia. Dan juga bisa juga gangguan difusi terjadi apabila aliran darahnya lebih lambat, sehingga darah yang mengalir ke paru per satu waktu kurang. Demikian juga akibatnya oksigen yang diambil per satu waktu juga berkurang, misalkan pada shock atau pada emboli, seperti demikian. Nah, yang penting kita harus melihat rasio ventilasi perfusi untuk mencapai keadaan oksigenisasi yang baik di dalam darah kita. Itu kita kenal dengan koefisien respirasi ventilasi perfusi, yaitu rumusnya P per QV adalah ventilasi dan Q adalah perfusi. Normalnya ini adalah sekitar 0,8%. Pada keadaan tertentu dia bisa berkurang. Misalkan kalau ada gangguan ventilasi, misalnya ini gangguan ventilasi seperti ada obstruksi atau restriksi, kemudian bisa juga terjadi kalau ada pirau, ya seperti tadi ada emboli atau ada rugi fisiologis. Nah, ini contohnya ya, gangguan seperti ini ya. Sini terjadi perfusi, terjadi ventilasi tapi tidak ada perfusinya. Nah, di sini ventilasi ada, perfusinya sedikit, ini yang bagus ya, perfusi ventilasinya sebanding. Seperti demikian. Nah, ini gambar ya, ini keadaan yang benar normal, ini keadaan yang sumbatan di alveol sehingga terjadi
fusi sama ventilasi sama sekali, ya, maka tidak terjadi proses difusi. Di sini sebaliknya, terjadi emboli, maka juga tidak terjadi proses difusi. Jadi ini beberapa keadaan, ini keadaan normal, ventilasi perfusinya berbanding 1:1. Ini bila ada sumbatan di saluran nafas, maka ventilasinya berkurang, difusnya tetap. Sebaliknya di sini gangguannya di perfusi, ventilasinya tetap, perfusinya yang berkurang. Nah, ini berapa keadaan, ya. Ini gangguannya seperti ini ventilasinya berkurang. Ini juga demikian, ini ada ventilasi, tidak ada perfusi. Ini keadaan yang lain, ini ventilasinya berkurang, seperti demikian. Nah, jadi maaf waktunya sangat sedikit sekali. Untuk sejawat yang masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang valve paru, saya punya beberapa video tentang valve paru ada di YouTube saya. Silakan nanti bisa dilihat ya, ada kuliah 1, 2, 3 sampai 7 ya. Silakan dilihat di YouTube. Selanjutnya jadi sebagai kesimpulan dasar-dasar valve paru adalah melihat bagaimana terjadinya proses respirasi. Tadi kita sudah sebutkan ada 3 proses respirasi, ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah bisa masuknya udara ke dalam paru, ada 2 gangguan, restriksi dan obstruksi. Sedangkan proses difusi adalah peristiwa berpindahnya oksigen dari alveol ke dalam pembuluh darah melalui 6 lapisan, mulai dari dinding alveol, ruang interstisial, kemudian kapiler, dinding kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Bila ada gangguan di tiap tempat itu mengakibatkan gangguan difusi. Dan selanjutnya perfusi adalah aliran darah di paru yang akan membawa oksigen tersebut. Terjadi gangguan kalau ada emboli atau ada shock. Seperti demikian, ini adalah dasarnya untuk misalnya nanti akan sampaikan oleh Prof. Amin. Jadi itu saja dari saya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selamat. Sekian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.